A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iksan Darwansa, mahasiswa Stiu Darul Quran Bogor, tahun akademi 2024-2025. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Adapun dosen mata kuliah ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Suraj MAG. Beliau sebagai dosen pengampu. Adapun yang melatar belakangi dari topik yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah bahasa Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahasa-bahasa yang dikenal dengan bahasa tidak baku seringkali digunakan pada situasi santai dengan keluarga, kemudian tulisan pribadi dan pergaulan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk memperdalam pemahaman mengenai bahasa ilmiah ini, saya mencoba mengangkat sebuah topik presentasi, yaitu bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian dari bahasa Indonesia. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Yang ketiga, macam-macam dari ragam ilmiah, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dalam menulis dan presentasi. Baiklah teman-teman yang budiman, untuk mempersingkat waktu, mari kita fokuskan dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan pertama, pengertian bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Secara garis besar, bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sosial sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya, yaitu benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pembahasan yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Yang pertama, cendekia, kemudian lugas dan jelas, kemudian bertolak dari gagasan, kemudian formal, kemudian objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Khusus dalam macam-macam ragam ilmiah itu, yang pertama ada media atau sarana. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa ragam, yaitu bahasa yang terdiri dari ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar. Misalnya, pada saat orang berpidato atau memberikan sambutan, atau dalam situasi perkuliahan dan juga ceramah misalkan. Dan ragam lisan yang non-standar misalkan dalam percakapan antara teman, di pasar, di sekolah, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar dalam ragam tulis. Kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Di samping aspek tata bahasa, ada juga kosakata dengan kata lain dalam ragam bahasa tulis. Kita juga dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa, seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, misalkan kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide-ide. Yang kedua adalah cara pandang penutur berdasarkan cara pandang penutur ragam bahasa Indonesia, yang terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, atau pendidikan, dan sikap penutur.
Adapun ragam dialek yaitu macam-macam bahasa yang sering digunakan di daerah tertentu, sehingga ia dapat atau membedakan bahasa yang digunakan di suatu daerah. Ragam pendidikan terdiri atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa non-baku atau tidak baku. Sikap penutur dikenal dengan lenggam atau gaya bahasa. Yang ketiga, ada topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra, dan ragam-ragam yang lainnya. Ragam yang keempat adalah adanya wacana umum sebagai dua ragam bahasa, yaitu ragam ilmiah dan ragam populer. Adapun bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah seperti ceramah, tulisan-tulisan ilmiah, dan sedangkan ragam populer adalah bahasa yang digunakan dalam tulisan sehari-hari dan dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat adalah bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, dan apa yang ada dalam kaidah-kaidah bahasa ilmiah tersebut, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, bertolak dari gagasan formal, objektif, ringkas, dan padat, serta konsisten. Setelah beberapa pembahasan yang kita hasilkan dari pembahasan ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah yang benar-benar dipakai. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah adanya cendekia, tegas, jelas, bertolak dari gagasan formal, objektif, ringkas, dan padat, serta konsisten. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah ragam baca sebagai terdiri berbagai media atau sarana berdasarkan penuturan, berdasarkan sikap, berdasarkan pokok persoalan atau bidang pemakaian, dan lain-lain sebagainya. Adapun sarana yang dapat saya berikan pada materi ini kepada pendengar, adapun saran yang dapat saya berikan kepada pendengar atau kepada penyimak di kesempatan ini untuk membudidayakan penggunaan bahasa ilmiah dalam keadaan resmi atau formal, sehingga bahasa Indonesia dapat melekat pada diri kita masing-masing, layaknya lebih berani berbicara di depan umum, meskipun kita berada di dalam lingkungan informal sekalipun. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itulah pembahasan yang dapat saya bahas dan saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang benarnya datang dari Allah dan salahnya memang dari kehilapan saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.